أين زميلكم؟ Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Yang terakhir yang sudah kita bahas adalah syarat terkait subjek. Kita lanjutkan ya. Syarat terkait subjek ada berapa yang sudah dibahas? 2. Berikutnya kita akan menuju syarat terkait objek. Syarat terkait objek jual beli. Syarat terkait objek jual beli ada 4. 4 itu apa saja? Pertama adalah objek harus halal manfaat. Perhatikan, saya menyebutkan halal manfaat, bukan halal dimakan. Karena antara dimakan dengan dimanfaatkan itu beda. Antum lihat ini ya. Di sini ada benda, kemudian di sana ada benda dimakan, kemudian dijual, dimanfaatkan. Nah, gini. Ada benda tipe 1 halal dimakan, tidak boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Boleh dimakan, boleh dikonsumsi, boleh dimasukkan ke dalam tubuh manusia, tidak boleh dijual, dan boleh dimanfaatkan. Contoh, Syafiq, barang milik orang lain, makanan milik orang lain dimakan, tidak boleh. Makanan Syafiq dimakan temannya boleh tidak? Boleh. Nah, Ahnaf, Aina, Ridho. Coba sebutkan contohnya apa? Boleh dimakan, tapi tidak boleh dijual, dan boleh dimanfaatkan. Contohnya? Daging kurban. Sahibul kurban tidak boleh menjual hasil kurbannya. Contoh yang lain, donor darah itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh dimasukkan ke dalam badan, boleh dimanfaatkan, tapi jual darah boleh enggak? Tidak boleh. Ada istilah fadolatul insan. Semua yang keluar dari manusia, semua yang keluar dari manusia tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli rambut, jual beli ASI, itu tidak boleh. Kemudian hasil kurban itu boleh dikonsumsi, tapi tidak boleh dijual. Baik, ada benda tipe 2, tidak boleh dimakan, boleh dijual, boleh dimanfaatkan. Contohnya, dimakan tidak boleh, dikonsumsi tidak boleh, dijual boleh, dimanfaatkan boleh. Meja, bensin, solar, ya, paku, palu, batu. Sesuatu yang berbahaya bagi badan tidak boleh dikonsumsi, tapi boleh dijual, boleh dimanfaatkan. Racun tikus, boleh nggak jualan racun tikus? Boleh. Kenapa? Karena dia ya bisa dimanfaatkan dan boleh dijual. Coba lihat yang ketiga. Yang ketiga,
Ada yang bertanya, apa hukum jualan alkohol? Jualan alkohol. Alkohol halal atau haram? Halal. Kenapa? Jadi ini tadi tidak boleh dimakan ya. Sekarang yang ketiga, benda yang ketiga, tidak boleh dimakan, tidak boleh dijual, boleh dimanfaatkan. Anjing. Nabi SAW menyebut wasamanul kalbi khabith. Hasil penjualan anjing adalah khabith, sehingga tidak boleh jual anjing. Memanfaatkan anjing boleh enggak? Boleh. Anjing apa yang boleh dimanfaatkan? Anjing pemburu, anjing penjaga. Baik. Enggak boleh dimakan, enggak boleh dijual, enggak boleh dimanfaatkan. Apa? Nah, ini benda yang sama sekali tidak punya manfaat yang halal. Maka benda seperti ini wajib dibuang. Contohnya alat musik, khamr. Makanya solusi yang diberikan Nabi SAW ketika khamr diharamkan, diapain? Ketika khamr diharamkan, diapain? Dibuang. Ahriku, buang semua khamr, karena tidak punya manfaat yang mubah. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Jadi batasan berkaitan dengan halal haram transaksi itu acuannya seperti ini. Sehingga kata kuncinya, selama dia halal dimanfaatkan, pada asalnya boleh dijual, kecuali untuk kondisi tertentu. Tadi kalian sebutkan contoh. Nah, di sini ya. Ini titik-titik diisi ya. Selanjutnya syarat yang kedua, B, harus jelas keberadaan. Harus jelas keberadaan. Sehingga ketika transaksi jual beli, objek itu harus ada. Jika tidak ada atau belum jelas adanya, maka ini jadinya gharar. Jadinya apa? Gharar. Contoh ya. Jual beli peluang. Sesuatu yang masih peluang diperjualbelikan. Maka ini masuk kategori gharar. Sekarang yang ketiga, harus jelas kriteria. Jika tidak jelas kriteria, maka nanti jadinya jual beli jahala. Jual beli jahala itu apa sih Pak? Barangnya ada, tapi nggak jelas kriterianya kayak apa. Ini seperti menjual kucing dalam karung. Kucingnya ada, tapi dalam karung. Pas dicubit, bunyi kucing. Nah, berarti kucingnya ada nggak? Ada, tapi karena nggak jelas, hukumannya gimana? Tidak boleh. Karena itu jual beli yang tidak jelas kriteria. Sehingga boleh nggak berjualan sesuatu dalam bentuk katalog? Tahu katalog? Katalog tahu nggak? Ada selembar kertas, isinya cuma menyebutkan benda-benda yang dijual A, B, C, D, kemudian ada keterangannya sedikit. Boleh atau tidak? Ya? Boleh? Kenapa boleh? Sudah ada keterangan. Maka ketika sudah ada deskripsi, ini menghilangkan jahala. Ketika ada deskripsi, ini menghilangkan jahala. Semakin detail deskripsi, makin bagus. Kemudian yang D, jelas harganya. Jika tidak jelas harganya, harga tidak jelas,
ini juga masuk kategori gharar. Contohnya Pak, jual beli dengan harga seikhlasnya. Nah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh dengan syarat. Jual beli dengan harga seikhlasnya. Ini ada dua. Yang pertama, dilakukan untuk tujuan komersil. Kalau seperti ini dilarang. Yang kedua, dilakukan untuk tujuan sosial. Seperti ini boleh. Jadi tergantung dari niat. Kalau tujuannya komersil dilarang, kalau tujuannya sosial hukumnya boleh. Kenapa yang sosial boleh? Karena akadnya dari awal adalah akad tidak cari untung. Jadi dibayar oke, nggak dibayar juga oke. Maka yang seperti ini hukumnya diperbolehkan. Sampai di sini jelas? Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian ada istilah jual beli dua harga. Yang dimaksud dengan jual beli dua harga adalah transaksi dengan harga bervariasi setelah akad terjadi di posisi harganya belum ditentukan. Akad jual beli dengan harga bervariasi. Setelah akad belum ditentukan harga yang diambil. Jadi misalnya ya, ada orang jual barang, dikasih pilihan harga, tunai, kredit 1 tahun, kredit 2 tahun, kredit 3 tahun, dan seterusnya. Kalau tunai harganya 100, kredit 1 tahun 150, 200, 250. Jadi tambah lama tambah mahal. Nah, si A beli itu. Baik, saya beli ya. Harga mana yang kau pakai? Mau harga yang mana? Oh, gampang, saya bawa dulu pokoknya. Nanti kalau bisa selesai 1 tahun ya 150. Kalau nggak bisa jadi 200. Kalau nggak bisa jadi 250. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kenapa? Jadinya harganya tidak jelas. Mau harga mana yang dipakai nggak jelas. Tapi kalau, nah di sini ya, jika saat berpisah sudah ditetapkan satu harga, ini hukumnya boleh. Misalnya, saya pilih yang ini nih, 1 tahun. Nah, berarti ini nggak berlaku. Ini nggak berlaku. Karena dia sudah mengambil harga 1 tahun. Paham? Jadi, kalau di situ dia sudah milih salah satu harga, yang lain jadi tidak berlaku. Kondisi yang kedua, jika saat berpisah belum ditetapkan harga yang dipilih, maka jadinya gharar. Baik. Bisa dipahami? Nah, seperti ini tidak boleh ya. Sudah? Sekarang kita kasih tugas ya. Kita akan, atau satu lagi, ini sudah ya. Harga harus jelas. Tambah satu lagi tadi ya. Ini syarat terkait objek. Satu lagi, syarat terkait sigot. Syarat untuk sigot.
Syarat untuk sigot hanya satu, yaitu saling ridho. Harus saling ridho. Jika tidak saling ridho, maka jadinya dolim. Kapan disebut saling ridho? Ridho itu ada dua rukun. Dua rukun ridho. Yang pertama adalah tidak ada paksaan atau ikhtiar, bebas milih. Yang kedua memahami proses akad atau ilmu. Jadi kalau misalnya ada cacat tapi nggak diberitahu, sehingga orang saat akad, misalnya, kamu beli barang ini, di dalamnya ada cacat, tapi saya nggak ngasih tahu, ini ada cairan super. Kalau kau minum ini, kau akan jadi Superman. Apa bedanya Superman dan Superman? Kalau kau minum ini, nanti kau akan jadi manusia super. Ya? Nah, karena saya menipu, konsumen saya nggak tahu, terjadilah akad. Dia senang sekali bisa beli ini. Berapa harganya? 100.000 aja lah. Dibayar 100.000. Senang dia beli ini dengan harga 100.000. Karena saya tadi membohongi dia, ini adalah obat kuat. Maka dia setuju dengan itu karena apa? Tidak tahu. Dia setuju karena tidak tahu, berarti sebenarnya dia ridho atau tidak? Tidak, karena dia tidak ridho, maka transaksi ini batal. Paham ya? Sehingga orang ketika transaksi, tapi di situ saling ridhonya tidak sempurna karena ada bagian yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan, maka transaksi ini menjadi batal. Dah? Alhamdulillah sudah selesai syarat dan rukun jual beli. Baik, syarat jual beli ada berapa? 7. Sebutkan. Urut ya. Dari yang paling kanan. 1, apa tadi? Bukan. 1. Hah? Penjual, subjek harus jaiz tasarruf. 2, sebelahnya. Penjual, subjek harus pemilik atau wakil. 3, harus halal manfaat. Objeknya harus halal manfaat. 4, harus jelas objek harus jelas keberadaan. 5, harus jelas kriterianya. 6, harus jelas harganya. 7, yang terakhir. 7, harus alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sudah ya? 7 ya, diingat-ingat ya. Baik. Siapa yang baru datang? Mas Mukal Karim? Hafid. Ya, Hafid. Sebutkan 7 syarat jual beli. Hafid tidak boleh keluar ruangan ini sebelum mencatat 7 syarat jual beli. Nah, ya. Sekarang coba kita lihat tugas berikut. Nah. Ini ada beberapa kasus. Nah, coba. Jadi kasusnya. Baik. Ini ya. Sukuk retail. Dibaca. Iqra ya man? Abdul Haq. Iqra ya Abdul Haq.
Boleh atau tidak? Diskusi ya. Diskusi kita bagi menjadi berapa kelompok ini? 2. Kebanyakan. 1 baris, 1 kelompok. Ya? Waktu diskusi 2 menit. Nanti Ustadz kasih pertanyaan. Ini boleh atau tidak? 1 baris, 1 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Tafadhalu. Gak usah mikir sukuk itu apa ya. Fokus saja di sini. Intinya sukuk itu seperti saham gitu aja wes. Jadi bandara ini nilainya apa? Berapa tadi? 1 triliun. Dipecah dengan cara diterbitkan surat berharga, ya. Paham? Diterbitkan surat berharga tadi. Kalau kamu mau membeli itu berarti harus beli surat berharga ini. Udah? Paham ya? Berat nggak? Teorinya sudah dipelajari tadi. Sekarang kasus yang ada di lapangan. Disinilah menariknya belajar fikih muamalah. Teorinya sudah, ini kasusnya. Pahami kasus ini, pecahkan dengan teori yang sudah kalian pelajari. Fadhal, waktunya 2 menit. Apa? Saya ditutup. Ini nggak ada masalah. Sudah? Pahami dari sisi siapa penjual, siapa pembeli, apa yang dijual, apa yang dibeli. Lalu bagaimana skema akad transaksinya nanti akan diketahui. Ini kira-kira masuk dalam kategori akad apa? Sudah? Waktu 1 menit. Baik, cukup? Cukup ya? Nah, kasih nama kelompok dan juru bicara. Nama kelompok pakai nama ikan. Baik, cukup ya. Ini kelompok apa?
Haruan. Siapa jubirnya? Nabil. Baik, takallam, fadhal. Silakan Nabil. Bismillah. Boleh. Boleh. Boleh, Dad. Boleh transaksi. Boleh. Ini namanya akad apa? Yang kamu paham? Di sini yang Anda pahami dari teks di sini, pemerintah itu seperti pemilik perusahaan. Kemudian para sukuk itu sebagai investor. Investor ke pemerintah. Ya. Kemudian di sini pemerintah itu memberikan sesuatu kepada para investor, ibaratnya seperti suatu sertifikat tanah dengan harga, setiap sertifikat ini dengan harga 1 miliar. Kemudian para investor memberikan kepada pemerintah 1 miliar itu. Kemudian di sini pemerintah berjanji kepada para investor dengan membayarkan setiap bulannya itu 100 juta kepada para investor. Berarti apa? Bagi hasil. Bagi hasil. Boleh. Boleh. Belakangnya, insyaallah. Barakallahu. Kelompok apa namanya? Apa nama kelompoknya? Cupang, Ustaz. Cupang. Syamil. Fadhal. Bismillah. Untuk dari paragraf yang pertama, kalau yang dipahami di sini, pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1 triliun. Dia menjual bandara dengan cara menerbitkan 1000 sukuk. 1 sukuk dijual 1 miliar. Jadi mungkin kalau yang dipahami dari sini seperti dibagi 1000. Nah, masing-masing 1/1000 dijual 1 miliar. Kalau dilihat dari sini maka kalau misalnya dilihat dari teks terusnya, perjanjiannya pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Berarti di sini ada bai al-wafa. Bai al-wafa. Dari sisi pemerintah menjual kepada rakyatnya 1/1000 sukuk dengan harga 1 miliar dengan perjanjian kalau semisal pemerintah dalam 5 tahun mampu mengembalikan uang tersebut, maka sukuk tersebut kembali akan menjadi milik pemerintah. Berarti namanya jual beli wafa ya? Nah, Ustaz. Jual beli wafa itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Boleh, tapi ada tapinya nggak? Atau tanpa tapi? Ini kesimpulannya boleh atau tidak? Kalau untuk bai'ul wafanya sementara ini buat jawabannya boleh. Untuk masalah selanjutnya, selama masa 5 tahun bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Kalau semisal dengan bai'ul wafa ini memang pindah kepemilikan, maka seharusnya boleh, karena boleh untuk disewakan sukuk ini karena memang sukuk itu milik rakyat. Mungkin seperti itu, Ustaz. Baik. Kelompok coba alhamdulillah para penting. Selanjutnya kelompok Kuda laut. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok kuda laut. Kuda laut. Kuda laut. Ya, kuda laut. Abel Musa. Abel Musa. Jadi yang kami pahami di sini, pemerintah menjual kepada rakyat 1 triliun, menjual dana dengan 1 triliun dan menjual di setiap satu sukuk adalah 1 M. Lalu pemerintah akan menebus dengan harga yang sama. Akan tetapi di sini bandara disewa oleh pemerintah dengan harga 100 juta per bulan. Sedangkan dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka di sini kalau dihitung-hitung lebih dari 1 M. Jadi kami menganggapnya riba. Kenapa riba? Karena lebih dari 1 M. Lebih dari 1 M. Maksudnya apa hubungan lebih dari 1 M dengan? Jadi kalau misalnya 1 tahun 10 bulan dikalikan 100 juta masih bisa 1 M. Cuman gara-gara 1 tahun itu 12 bulan, jadi hasilnya 1 M 200 juta. Ya, riba. Ya. Masya Allah. Itu aja. Ya. Berarti akadnya apa kalau riba itu?
Utang piutang. Ya, Akadnya utang piutang. letak ya. Tiga ini beda semua ya. Yang ini memahami mudoroba, yang ini memahami bayarofa, yang ini memahami sebagai utang. Sekarang kita balik ke kelompok ini. Silakan pindahkan ke sini. Apanya? Silakan. Oleh. Apa ya? Ini langsung masuk pembahasan. Ya, sebutkan nama dan kelompoknya. Nama Dika. Nama kelompoknya Timpakul. Nah, menurut. Ada yang ketahuan. Ada. Kalau dari penjelasan di sini pemerintah memberikan bisa dibilang modal. Mereka butuh satu triliun. Terus Pemerintah butuh modal 1 triliun terus. terus dia membagikan 1000 benda, 1000? 1000 sertifikat bisa dibilang kan, Ya. kepada berarti ke 1000 orang. Ya. Satu harganya 1 M. Ya. Selanjutnya? Terus dan pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama 5 tahun bandara disewa dengan pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Kalau di sini pemahaman kami di sini pemerintah seperti minta tolong ke rakyat sehingga pemerintah dapat untung, rakyatnya dapat untung. Berarti boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Sudah kesimpulannya boleh ya? Ya. Akadnya apa? Syarokah. Musyarakah, kerjasama. Ya. Baik. Belakangnya. Apa tuh? Nama Ana Adam Zaim dari kelompok Papuyu. Apa? Papuyu. Itu ikan apa itu? Hah? Beletop. Oh, baik. Silakan. Wallahu alam, yang kami pahami di sini ini masuk jual beli amanah karena di sini pembeli dapat amanah untuk mengembalikan uang penjual jika si penjual bisa melunaskan membayar kembali apa yang sudah dibeli, atau yang disebut bai'ul wafa. Bai'ul wafa. Baik. Berarti boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Jual beli wafa boleh. Boleh. Baik. Selanjutnya belakangnya. Bismillah. Nama saya Alexis Romero Halim. Kami dari kelompok Megalodon. Jadi untuk kasus yang ada ditampilkan di depan ini mengatakan bahwasanya pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1 triliun. Bisa dibilang pemerintah yang membutuhkan, bukan masyarakat. Ya. Jadi menurut pemahaman kami ini bukan mudharabah, bukan saling mencari keuntungan, karena yang hanya mencari keuntungan pemerintah, bukan masyarakat. Dia menjual bandara dengan cara menerbitkan 1000 sukuk, satu sukuk dijual 1 miliar. Dari awal ini bisa dibilang paragraf awal dia seperti baik, karena dia menjual. Namun di paragraf kedua disebutkan perjanjian. Jadi mulai masuk ke bai'ul wafa. Pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama masa 5 tahun bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Di sini pemerintah juga menyebutkan bahwasannya akan dikembalikan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Namun atas pemahaman yang kami pahami, selama masa 5 tahun bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan, dan apabila dihitung 100 juta per bulan tidak sampai dengan
apa yang masyarakat memberi sungkuknya itu. Tidak cukup. Tidak cukup Kurang. maksudnya. Kurang dari selama masa 5 tahun bandara, pemerintah yang disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Jadi untuk membayar kembali sukuknya itu kurang. Membayar kembali sukunya kurang. Yang dibayarkan pemerintah itu apa sih? Biaya sewa. Biaya sewa dan Ya. Biaya sewa ini akan dibagikan kepada semua pemegang yang dibayarkan sukuk. dua ya. Sukuknya dibeli lagi plus bayar biaya sewa. Berarti pemerintah bayar 2 kali. Oh, iya. Jadinya boleh atau tidak ini? Boleh, bai'ul wafa. Boleh. Boleh. Baik. Sudah? Alhamdulillah. Sekarang coba perhatikan ini ya. Setelah tadi kita sepakat, ini adalah bai'ul wafa. Hakikat dari bai'ul wafa itu apa tadi? Hakikat dari bai'ul wafa itu apa? Utang bergadai. Jadi pahami dulu ya. Kalau tadi kan beragam, ada yang nyebut ini mudharabah, ada yang nyebut ini utang, ada yang nyebut ini kerjasama, ada yang nyebut ini bai'ul wafa, dan yang betul ini bai'ul wafa. Jawaban yang benar kelompok cupang, megalodon, dan blekok apa? Papuyu. Jawaban apapun diterima karena kita sedang berdiskusi. Jadi ada salah-salah tidak apa-apa, kita luruskan bersama. Hakikatnya di sini adalah sedang terjadi akad jual beli wafa, di mana pemerintah jual bandara lalu akan dibeli kembali setelah 5 tahun. Berarti apa itu? Jual beli wafa. Paham? Baik. Bagaimana cara pemerintah menjual bandara ini agar lebih ringan? Caranya adalah dipecah-pecah. Nah, mecahnya itu ibarat satu tanah bandara itu dipecah-pecah jadi 1000 kapling. Satu kapling diwakili oleh satu lembar kertas, namanya sukuk. Sehingga kalau saya mau beli satu kapling, saya harus bayar 1 miliar. Ya sudah, 1000 kapling tak beli semua. Saya keluar uang 1 triliun. Saya langsung bayar 1 triliun. Berarti sekarang bandara jadi milik siapa? Milik saya. Nah, dalam 5 tahun pemerintah akan membeli kembali bandara itu. Itu artinya apa? Uang 1 triliun yang saya berikan tadi, uang 1 triliun itu hakikatnya adalah utang. Dan bandara ini jadi jaminan. Paham? Bandara ini jadi apa? Jaminan. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, yang jadi masalah adalah ada 100 juta per bulan. Nah, 100 juta per bulan ini apa Pak Ustadz? Ini riba. Kok bisa riba? Karena saya dapat untung dari memberi utang. Saya ngasih utang 1 triliun, per bulan saya dikasih 100 juta. Paham? Baik. Coba saya kasih ilustrasi yang lain ya. Saya seorang petani. Yusuf seorang pengusaha. Lalu saya butuh uang. Kemudian saya datang ke Yusuf. Wahai Pak Haji Yusuf, saya mau jual sawah saya dengan harga 100 juta. Tapi jika dalam waktu 1 tahun saya bisa mengembalikan 100 juta, Pak Haji Yusuf harus mengembalikan sawah saya. Oke, akhirnya sertifikat tak kasihkan ke Yusuf. Sudah? Pak Yusuf ngasih saya berapa? 100 juta. Berarti sekarang sertifikat itu sebagai apa? Barang jaminan. Akadnya apa ini? Utang. Akadnya apa? Utang. Sudah? Lalu saya butuh sawah itu, Pak Haji Yusuf. Saya kan butuh kerjaan nih. Dan sumber penghasilan saya ya sawah itu. Boleh nggak saya sewa sawah itu untuk saya kelola? Ya, beliau mengizinkan. Oh boleh. Kalau kamu mau pakai, sewa per tahun 5 juta. Atau per bulan 5 juta. Baik, saya bayar ke beliau 5 juta.
selama 1 bulan. Berarti beliau dapat untung berapa? 5 juta per bulan. Dari akad utang beliau dapat untung 5 juta per bulan dan itu riba. Paham? Maka transaksi ini adalah riba. Jual beli wafaknya sudah benar, tambahan 100 juta per bulan ini masuk kategori tambahan dari akad riba. Sekarang kita beralih ke sini, jual beli beda harga. Di mana mikrofon? Silakan kasih tunjuk satu aja. Stop di situ yang paling pojok. Ya, baca. Ya, padahal. Jual beli beda harga. 1. Harga tunai lebih murah daripada harga kredit. 2. Beli banyak lebih murah atau BBLM. 3. Top up deposit, dapatkan diskon untuk layanan kami. 4. Jadi member diskon 30%. 5. Dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. 6. Beli sekarang diskon 30%. 7. Lebih banyak dapat kartu diskon. 8. Beli banyak dapat kupon undian. Baik, sampai di sini saja ya. Sampai nomor 8. Dari nomor 1 sampai nomor 8. Mana yang boleh, mana yang dilarang? Nah. Baik, diskusi kelompok dulu ya. Diskusi kelompok. Dimulai dari sekarang, waktu Anda 1 menit. Ada riba. 2 ada riba. Beli banyak murah. 2 ini sih boleh deh. Tetap deposit dapat diskon lagi. Dapat jadi member diskon 30%. Dapatkan cashback 10%. Oh, 5 riba. 1 riba. Beli banyak dapat diskon. Boleh ya? Kenapa boleh? Kerjasama. Mudoroban juga. Pasti mudoroban. Kami sini beli. Ya. Itu maksudnya kita dapat apa lip? Apa sih yang boleh kita? Nomor berapa 5? Oh, 8 boleh. 7 banyak dapat diskon. Baik, cukup, waktu habis. Waktunya habis ya, sudah 1 menit lebih. Kelompok mana duluan yang mau jawab? Kelompok mana duluan yang mau jawab? Jangan nunjuk yang lain, angkat diri sendiri. Tafadhalu. Nah, tafadhal. Satu boleh, 2 boleh gitu ya nyebutnya ya. Alat plus alasannya.
Satu. Silakan kelompok Megalodon. Nomor 1 tidak boleh karena ghibah, Riba. ya. Nomor 2 beli banyak lebih murah, boleh Kenapa? karena ada diskon. Riba baik, nanti dulu ya. Kelompok 3, Kelompok apa? tiga. Yang ketiga? Nomor 3 top up deposit dapat diskon untuk layanan kami juga boleh karena diskon. Keempat jadi member, berarti dia membeli layanan member, diskon 30%, boleh. Nomor 5 dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Temennya tadi bilang ada berapa itu nggak ada satu ya? Yang satu belum datang. Sudah komplit. Oh. Nomor 5. Nomor 5 dapatkan cashback jika lunas lebih cepat, wallahu alam. Nomor 6 beli sekarang diskon 30%, boleh. Beli banyak, nomor 7 beli banyak dapat kartu diskon juga boleh. Nomor 8 beli banyak dapat kupon undian. Undian apa? Beli banyak dapat kupon undian, wallahu alam, gor. Baik. Depannya kita sampling dulu. Nomor 1 walau alam nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh atau nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kredit ada bunganya. Kredit ada bunganya. Ya, terus Nomor 2 boleh. Nomor 3 boleh juga. Nomor 4 boleh. Nomor 5 nggak boleh karena riba. Nomor 6 boleh. Nomor 7 boleh. Nomor 8 boleh, tapi yang dipermasalahkan undian, kupon undiannya. kupon undian. Nggak boleh. Goror. Ya. Masya Allah. Baik. Cukup. Bagian sini ada yang mau jawab? Tafadhol. Nomor 1, harga tunai lebih murah daripada harga kredit. Walau alam boleh. Terjadi khilaf ya. Nanti bilang nggak boleh, ini boleh. Karena seperti yang telah dijelaskan dengan jual beli dua harga. Yang penting jelas harganya. Jadi sebelum akadnya selesai sudah ditentukan dia mau tunai atau kredit. Ahsan. Masya Allah. Alhamdulillah. 1 poin. Beli banyak lebih murah sama boleh, walau alam. Yang penting ditentukan dia mau beli banyak atau sedikit sebelum akad selesai. Adanya variasi harga harus ditentukan salah satu. Ya Ustaz. Ahsan. Poin 2. Top up deposit dapatkan diskon untuk layanan kami. Walau alam untuk ini belum tahu Ustaz. Baik. Nomor 4. Nomor 4, jadi member diskon 30%. Walau alam untuk di sini belum tahu juga Ustaz. Temennya apa? Kalau nomor 4 ini. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Harga sudah jelas. Harga sudah jelas. Antara kamu jadi member atau tidak? Tidak tahu? Lanjut. Kemudian dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Di sini walau alam tidak boleh. Kenapa? Karena untuk lunas lebih cepat ada goror, dia akan lebih cepat atau lebih lambat lunasnya. Sehingga Sehingga variasi harga itu, variasi harga jadi goror juga. variasi harga berlaku dalam akad ya. Ya, Ustaz. Nah, ahsan. Poin 3.
Kemudian beli sekarang diskon 30%. Walau alam ini boleh. Karena yang penting sudah ditentukan sebelum akad selesai dia mau beli sekarang atau nanti, sama seperti nomor 1 mau beli sekarang tunai atau dia nanti kredit. Masya Allah, baik, ahsan. Beli banyak dapat kartu diskon, walau alam boleh. Ini mirip kasusnya dengan nomor 2. Sebelum akad harus ditentukan dia pengen beli banyak atau beli sedikit. Nah, Kemudian untuk nomor 8, beli banyak dapat kupon undian. Walau alam sama dengan nomor 2 boleh, yang penting ditentukan sebelum akad selesai. Masya Allah, barakallahu fikum. Cukup ya. Jadi teorinya sebenarnya sudah kalian pelajari ya. Begitu menghadapi kasus bingung, maka belajar fikih muamalah ini kata kuncinya adalah sering belajar kasus. Nanti kalau sudah sering belajar kasus ya, kemudian dicocokkan dengan teori, kita akan bisa merambah pada kasus-kasus yang lain. Oh kayak gitu. Jadi disinilah kata kuncinya. Maka belajar muamalah itu sama dengan belajar kasus. Saya tidak akan jawab ini. Kalian tetap jadikan ini sebagai tugas sampai akhir hayat. Kita akan masuk ke materi yang terakhir tentang fikih muamalah kontemporer. Jadi di sini kita mau belajar kasus. Bisa dikembalikan mikrofonnya. Muamalah kontemporer. Baik. Coba ini penting ya. Kalau nggak serius fokus, kayaknya susah untuk bisa paham. Nah, fikih terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fikih dalil. Yang kedua fikih masail. Apa itu fikih dalil? Fikih dalil berarti memahami dalil untuk dibuat kesimpulan hukum. Memahami dalil untuk diambil kesimpulan apa? Hukum. Udah? Sehingga ada dalil. Hukum apa yang bisa kita ambil dari dalil itu? Itulah yang disebut dengan fikih dalil. Misalnya, wa aqimus shalah. Di situ dalil ya. Hukum apa yang bisa kita ambil dari situ? Di sini ada perintah salat, berarti wajib melaksanakan salat. Contoh yang lain, firman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ada perintah untuk tinggalkan jual beli. Berarti jual beli ketika adzan Jumat hukumnya dilarang. Karena ada perintah untuk meninggalkan praktek jual beli. Itulah yang disebut dengan fikih dalil. Nah, untuk fikih dalil ini sudah dijelaskan semua oleh ulama. Sehingga fikih dalil itu sudah final. Antum tinggal ambil saja keterangan dari dalil dan keterangan para ulama, maka kalian sudah mendapatkan penjelasan fikih dalil. Maka fikih dalil ini tidak berkembang karena sudah final. Sampai di sini paham? Baik. Kemudian yang kedua, di sana ada fikih bagian yang kedua, yaitu fikih masail. Fikih masail itu apa, Pak? Fikih kasus. Masail artinya kasus. Fikih masail artinya adalah memahami kasus di masyarakat untuk dijelaskan
untuk dijelaskan secara fikih mengenai hukum dan solusinya. Sehingga contohnya kayak tadi, ada jual beli retail, sukuk retail, ada jual beli dengan variasi harga, ada aneka kasus-kasus. Nah, di sini Ustadz punya ini banyak sekali kasus ini. Ini kasus semua ini. Jadi ini isinya kasus. Kasus ada berapa kasus ini? Nah, kalau mau kasusnya segini banyaknya ya. Dan ini kasus dari mana Pak? Kok bisa dapat kayak gini? Orang cerita. Dan kasus ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kejadian yang ada di tengah manusia. Sehingga kasus ini terus berkembang. Sampai kapan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga dulu nggak ada, sekarang ada. Dulu kita nggak pernah kepikiran itu, sekarang muncul seperti itu. Karena itu untuk fikih kasus butuh ijtihad, memahami kasus agar bisa dikeluarkan fatwanya. Disitulah kemampuan seseorang ketika dia paham tentang fikih dalil lalu digunakan untuk memecahkan fikih masail. Baik. Maka semakin banyak bersinggungan dengan kasus, dia nanti akan semakin banyak bisa memecahkan kasus. Ya? Selanjutnya 4 tahapan dalam menyelesaikan, atau sebelumnya, jangan dicatat ini dulu ya, sebelumnya ya. Sebelumnya tentang pengantar fikih kasus. Anda lihat ini ya. Dalil itu terbatas. Dalil itu terbatas. Setuju nggak dengan ini? Dalil itu terbatas. Setuju atau tidak? Setuju? Apa yang membatasi? Apa yang membatasi? Kalau dalil itu terbatas, apa yang membatasi dalil? Apa? Perkembangan zaman. Apa yang membatasi dalil? Terputusnya wahyu. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka sudah tidak ada dalil yang baru. Ada nggak dalil yang baru? Tidak ada. Apa yang membatasi? Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau wafat, sudah tidak ada wahyu yang turun. Paham ya? Baik. Yang kedua, kasus tidak terbatas. Setuju nggak kasus tidak terbatas? Setuju. Apa dalilnya? Apa buktinya? Ya, perkembangan zaman yang tidak bisa dihentikan. Sehingga sekarang ada kasus, besok ada kasus lagi, besok ada kasus lagi. Kita tidak tahu sampai kapan kasus itu akan ada. Akan terus ada. Dan itu terbukti dari kenyataan yang ada di lapangan. Paham? Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana dalil yang terbatas? Bagaimana dalil yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana dalil yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Katanya Al-Quran itu tibyanan likulli syai' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan
likulli syai'. Kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu sebagai semua sumber penjelasan. Berarti gimana caranya? Bisa nggak kamu kasih jawaban yang memuaskan? Agar orang yang mereka nggak percaya Quran relevan dengan kehidupan zaman. Relevan itu apa? Sesuai dengan perkembangan zaman. Karena orang-orang liberal mengatakan Quran itu tidak relevan dengan perkembangan zaman. Duh, apa buktinya? Sekarang banyak sekali kasus-kasus yang baru dan Quran tidak ada yang baru. Sehingga tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran. Berarti Quran tidak relevan dengan perkembangan zaman. Maka Quran sudah tidak boleh lagi dipakai. Itu kitab kuno, Asatirul Awwalin. Bagaimana jawabnya? Bagaimana jawabnya? Kasih jawaban. Baik, ulama Ahlussunnah memberikan jawaban. Perhatikan ini ya. Betul kasus tidak terbatas, tapi jenis kasus terbatas. Jenis kasus ini yang dijelaskan oleh wahyu. Sementara kasus yang demikian banyak dikembalikan kepada jenis kasus. Sehingga di sini ada jenis kasus. Dan di sini ada aneka kasus yang jumlahnya beragam. Maka kasus yang jumlahnya beragam tadi dikembalikan kepada jenis kasus. Dari jenis kasus inilah yang dijelaskan oleh dalil. Maka dalil memberikan penjelasan kepada jenis kasus. Sehingga aneka kasus yang baru bisa dijawab berdasarkan penjelasan dalil terhadap jenis kasus. Paham? Baik, metode ini namanya apa? Metode kias. Barakallahu fiik. Namanya metode kias. Sehingga di sini dilakukan namanya metode kias. Apa yang dimaksud dengan metode kias? Metode kias itu apa? Menyamakan. Metode kias adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Itulah kias. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda, itulah kias. Sehingga kias itu diungkapkan oleh Al-Quran dengan kalimat Al-Mizan. Al-Mizan. Bagaimana firman Allah di surat Al-Hadid yang menyebutkan kata Al-Mizan? Gimana kalimatnya? Nah, walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ibnu Qayyim mengatakan wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab wal mizan dan al-mizan. Al-mizan itu adalah kias yang diajarkan oleh para nabi. Sehingga para nabi mengajarkan ini sama dengan ini, maka hukumnya sama. Ini sama dengan ini, maka hukumnya sama. Ya, sebagai contoh kias yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sebutkan contoh kias yang pernah dilakukan Nabi SAW. Anaknya tidak mirip dengan dia. Lalu curiga. Tapi Nabi SAW kemudian menyamakan kondisinya tersebut dengan kondisi muka yang dimana ketika anak unta tersebut lahir beda dengan orang tuanya, induknya. Barakallahu. Ahsan. Itu contoh. Jadi kamu punya unta enggak? Punya. Ada enggak ontamu yang beda dengan induknya? Ada. Nah, seperti itu. Maka tidak harus yang namanya anak sama persis dengan
orang tuanya. Sehingga jangan mencurigai istri, oh jangan-jangan dia selingkuh, maka anaknya kok nggak mirip dengan bapaknya. Ternyata bisa jadi itu adalah hasil keturunan dari gen simbahnya dulu, nenek buyutnya dulu. Ternyata anak itu mirip seperti nenek buyutnya dulu. Baik. Contoh yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah puasa. Lalu beliau mencium istrinya. Kemudian lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halaktu wa madza taf'al? Inni hashastu faqabbaltu imra'ati." Syahwatku naik, kemudian aku mencium istriku padahal lagi puasa. Ya Umar, ara'aita law tamatmatta. Wahai Umar, kalau kamu berkumur gimana hukumnya? Orang puasa boleh enggak berkumur? Boleh, asal tidak sampai ditelan. Maka seorang suami mencium istrinya ketika puasa, kalau sampai tidak keluar air mani, tidak batal puasanya. Itu namanya apa? Qiyas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode qiyas. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Menyamakan yang beda, membedakan yang sama, dolim. Tulis di sini ya. Sehingga qiyas adalah keadilan. Dan disebut oleh Allah dengan al-mizan. Sebagaimana yang disebutkan di Quran surat Al-Hadid. Karena itu membedakan yang sama atau menyamakan yang beda adalah zalim. Berlawanan dengan mizan tadi. Berlawanan dengan prinsip keadilan. Maka statusnya zalim. Loh, semua anak laki perempuan warisannya harus sama. Salah atau betul? Kenapa salah? Kenapa salah? Karena menyamakan yang beda. Dan Allah berfirman, "Walaisad dzakaru", laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka siapa yang mengatakan laki-laki itu sama dengan perempuan? Allah berfirman, "Walaisad dzakaru kal untha", laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka ada hukum yang berlaku bagi laki-laki, ada hukum yang berlaku bagi perempuan. Kalau semuanya disamakan, dolim. Disinilah prinsip feminisme anti gender yang digemborkan oleh orang-orang liberal, itu sejatinya adalah mengajarkan kedoliman. Nanti kalau masih di sekolah seperti ini, kalian tidak terasa. Begitu sampai di UIN, UIN, apa itu? Universitas Islam Negeri. Itu nanti akan ada syubhat, sejuta syubhat. Masya Allah. Sehingga yang dulu hafal Quran hilang hafalannya. Saking derasnya syubhat, seperti hujan deras. Kalau dia tidak punya payung yang tebal, jebol. Tapi kalau dia punya payung yang tebal, insya Allah bertahan. Sehingga ada banyak sekali ya anak-anak yang lulus dari ma'had, terutama pondok pesantren yang tidak ahlu sunnah, yang mengajarkan model sufi-sufi, kemudian hanya menitik beratkan hafalan Quran, lalu bacaan-bacaan, kadang senang di kuburan. Itu setelah lulus dari situ, S1-nya UIN, nanti lulus, hafalannya hilang, pemikirannya jadi liberal. Dan banyak kasus seperti itu. Sampai sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, membuat sebuah buku judulnya, "Tuhan izinkan aku untuk bermaksiat. Aku udah bosan jadi hamba. Kita gantian dong. Kamu yang jadi hamba, aku jadi Tuhan." Karena mereka merasa, oh jadi hamba kok tertekan. Oh enggak boleh, orang itu harus punya kebebasan. Padahal sejatinya manusia itu kalau tidak menghamba kepada Allah, maka dia menghamba kepada hawa nafsu dan setan. Tidak ada ceritanya orang bebas tanpa dia terikat dengan ajakan. Ketika dia merasa dirinya bebas, sejatinya dia menghamba kepada hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu.
Tahukah kamu ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sehingga kemana hawa nafsunya bergerak itu yang dituruti. Paham ya? Sehingga kita pahami adanya kasus itu dengan cara dikembalikan kepada jenis kasus. Sampai di sini paham? Baik. Selanjutnya, lalu ketika jenis kasus yang terbatas tadi, kemudian ada banyak kasus dikembalikan kepada jenis kasus. Disinilah metode kias itu sangat diperlukan. Nah, selanjutnya, bedakan dua hal ini. Bedakan dua hal ini. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Yang pertama, ini yang benar ya. Yang ini salah. Siapa yang paling paham tentang hukum urusan dunia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sebagai penerima wahyu. Maka bedakan ini ya. Sehingga bedakan antara urusan dunia dan hukum urusan dunia. Sama atau beda? Beda. Udah? Ini tidak pernah berubah. Hukum itu tidak pernah berubah. Hukum ya cuman kalau nggak halal, haram, mubah. 5 hukum yang kita kenal itu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nggak ada yang lain. Sehingga hukum itu tidak akan pernah berubah. Urusan dunia ini berubah. Sejalan dengan kasus tadi. Maka yang kita pelajari adalah dalam kajian syariat yang dipelajari itu hukumnya. Dengan cara memahami kondisi urusan dunia tadi untuk dijelaskan hukumnya. Paham ya? Memahami kondisi urusan dunia untuk dijelaskan hukumnya. Maka bawa fikih dalil kepada fikih masail. Kalau sudah paham fikih dalil, paham teori, lalu nanti ada masail, berkembang seperti apapun masail itu, kamu kembalikan kepada fikih dalil, ketemu hukumnya. Hanya saja ada yang bisa dan banyak yang nggak bisa. Disinilah kata kuncinya tadi, bisa membedakan mana fikih dalil dan mana fikih masail. Kalau dia bisa membedakan mana fikih dalil dan mana fikih masail, adanya banyak kasus, dia bisa menyelesaikan. Dah? Lalu bagaimana caranya? Waktunya tinggal 6 menit ya. Ada 3 tahapan. 3 tahapan dalam menyelesaikan kasus kontemporer. Baik. Tahapan yang pertama adalah tahapan tasawur. Tahapan apa? Tasawur. Apa itu tahapan tasawur? Tasawur artinya memahami kasus sesuai kondisi asli. Memahami kasus sesuai kondisi asli. Berarti apa yang dibutuhkan dalam tahapan tasawur ini? Memahami kasus sesuai kondisi asli. Berarti di situ butuh apa? Butuh data dan keterangan.
Kalau salah data, maka nanti bisa salah menyimpulkan hukum. Misalnya Pak Ustadz, banyak sekali ya orang yang salah data. Saya pernah salah dalam memahami kasus tertentu sehingga saya ngasih fatwa yang beda. Saya ngasih fatwa yang salah. Lalu dikoreksi sama orang, nggak kayak gitu. Lah terus gimana? Yang benar kayak gini. Oh, kalau kayak gini nggak boleh. Karena ternyata ada data yang disembunyikan oleh penanya. Makanya kalau orang bertanya, dia harus jujur menceritakan data. Pak Ustadz, boleh nggak orang itu menabung uang? Oh boleh. Alhamdulillah, berarti nabung di bank konvensional boleh. Nah ini kan berarti ada bagian yang disembunyikan. Kalau sebatas menyimpan uang boleh. Tapi kalau menyimpan uang dan dibungakan jadinya riba. Paham? Baik. Karena itu dalam tahapan tasawur maka harus ada proses sabar untuk memahami kasus. Sampai ada satu kaidah, al-hukmu far'un an tasawwuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memahami kasus. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memahami kasus. Sehingga kalau orang tidak paham kasus, dia tidak akan tahu hukum ini. Paham? Baik. Yang kedua, sekarang. Setelah tasawur, maka kita beralih ke tahap berikutnya adalah tahap takyif fikih. Takyif fikih itu apa, Pak? Pendekatan fikih untuk menyimpulkan kasus sesuai standar fikih. Sehingga contohnya kayak tadi ya, kita bicara tentang suku kritel. Apa yang kamu pahami dari suku kritel? Data kan sudah jelas. Dari apa? Dari cerita tadi. Oh ada ini, prosesnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Awalnya pemerintah seperti ini, lalu menerbitkan sukuk. Oh sukuk itu kayak gitu. Baik. Setelah dia paham, oh seperti itu tasawurnya berarti dapat ya. Lalu berikutnya adalah dia melakukan takyif fikih. Kalau seperti ini, saya merasa yang lebih dekat akadnya utang, akadnya baik wafa, akadnya mudoroba. Nah, kan terjadi perbedaan apa? Perbedaan takyif fikih. Terjadilah perbedaan takyif fikih di kalangan kalian tadi. Kenapa kok muncul kayak gitu, Pak? Sebab orang berbeda dalam memandang. Ada yang memandang dari sudut kanan, dari sudut kiri, dari sudut atas, bawah. Akhirnya dia menilainya beda. Makanya takyif fikih beda nanti akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Paham? Baik. Sehingga misalnya, Pak, Ustadz ini bilang A, Ustadz ini bilang B, Ustadz ini bilang C. Itu karena takyif fikihnya beda. Makanya semakin cermat dalam membuat takyif fikih, dia akan semakin bisa menyelesaikan kasus dengan tepat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, takrir ahkam, menyebutkan hukum sesuai kaidah fikih. Sehingga dari sini nanti bisa disimpulkan boleh atau tidak boleh. Kalau boleh alasannya apa, kalau tidak boleh alasannya apa, boleh syaratnya apa, boleh bersyarat atau boleh mutlak dan seterusnya. Itu setelah orang punya takrir ahkam. Paham? Sehingga kalau sudah keluar takrir ahkam, jadilah fatwa. Maka nanti bisa keluar fatwa. Ini boleh karena alasan ini, tidak boleh karena alasan ini. Kemudian boleh syaratnya apa?
atau boleh tanpa syarat. Itu setelah kita bisa mengeluarkan takrir ahkam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jelas atau belas? Berat atau lezat? Lezat ya? Belajar fikih muamalah selezat coklat. Dengan cara perlu memperbanyak studi kasus dan menggunakan metode pendekatan tadi, insya Allah lama-lama nanti bisa memahami. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.